Kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Nanti lu dikasih duit, lu demo untuk koruptor. Hah? Benar ya? Awas lo. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti pidato Prabowo pada waktu Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2025 di depan ribuan buruh? Kok ujuk-ujuk dia sama dengan Anies Baswedan, bahkan merampas sebenarnya ide Anies Baswedan mengenai perampasan aset, memiskinkan koruptor. Satu kesimpulan yang akan saya buatkan kepada kawan-kawan. Prabowo meminta Anies Baswedan masuk ke jajaran kabinetnya, bahkan menggantikan Gibran. Analisa kita ini sampai pada kesimpulan itu bukan tanpa dasar. Kita mulai bisa memahami cara-cara Prabowo, baik menggeser orang-orang yang menjilat kepada dia, ataupun memasukkan orang-orang yang betul-betul mendukung dia, dan mempertahankan dukungan penuh orang-orang fanatik yang dulu memenangkan dirinya menjadi presiden. Bukan hanya menginginkan Prabowo menang untuk ditunggangi nantinya. Jika gaya Jokowi kemarin itu kan berbeda dengan Prabowo. Dia mengatakan tidak, bisa-bisa itu iya. Kalau dia mengatakan iya, belum tentu itu iya. Bisa-bisa itu tidak. Itu gaya namanya. Cara-cara dan langkah-langkahnya kalau ditanya. Tapi Prabowo ini unik sebenarnya. Ini akan saya bagikan sehingga kita sampai kepada kesimpulan. Dia menginginkan betul-betul Anies Baswedan masuk ke kabinetnya. Atau menggantikan Gibran. Kalau kita berpikir tentang gaya, itu adalah langkah, itu adalah trik politik yang bisa kita baca. Kita baca dari mana dulunya? Kita pahami pertama dulu. Sinkronnya pidato Anies Baswedan mengenai perampasan aset yang sekarang diamini oleh Prabowo. Pidato Prabowo yang sinkron dengan Anies Baswedan ini erat kaitannya dengan tuntutan ataupun penyampaian aspirasi dari Purnawirawan ABRI, Purnawirawan TNI untuk mengganti Gibran. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Artinya ada urutan-urutan peristiwa sebelum yang mendasari Prabowo mengeluarkan statement sama dengan Anies Baswedan mengenai perampasan aset. Ada dulu tuntutan dari TNI atau Purnawirawan TNI. Ini sebenarnya yang saya katakan langkah Prabowo tadi, trik Prabowo tadi. Kita bercermin dengan cara Prabowo menghabisi Hasan Nazbi, juru bicara kepresidenan, agar kawan-kawan bisa mengerti trik dan langkahnya Prabowo mencampakkan orang atau memasukkan orang lain. Sekarang kita lihat cara Prabowo mencampakkan Hasan Nazbi dimulai dari blundernya Hasan Nazbi mengenai kepala babi. Ini semacam ancaman kepada para pers. Pembebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Ini kan ribut netizen, ribut publik ini gara-gara perkataan Hasan Nazbi dimasak aja. Seorang kepala PCO namanya, itu kepala komunikasi kepresidenan. Coba bayangkan, kepala komunikasi kepresidenan tak layak berkomunikasi dengan masyarakat seperti itu. Itu yang diributkan oleh publik. Masa tak pandai berkomunikasi diangkat menjadi PCO, Presiden Communication Office. Pernyataan Hasan Nazbi soal teror kepala babi ke jurnalis Tempo agar dimasak saja menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Ucapan Hasan dinilai tidak berempati dan mengabaikan prinsip kebebasan pers.
Akhirnya kan Prabowo tak tahan. Bukan hanya Hasan Nasbi yang diperingatkannya, seluruh jajarannya diperingatkan. Dalam segi politik, kalau dikatakannya kepada publik, di depan menteri-menterinya, ini peringatan keras kepada seluruhnya, apalagi kepada Hasan Nasbi. Banyaknya kebijakan kita mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Ya. Desakan publik adalah mengganti Hasan Nasbi dan menguat keinginan publik untuk menggantikan dengan Anies Baswedan. Bahkan di dalam ring Prabowo sendiri, penasihat Prabowo sendiri patut diduga Anies dijagokan untuk menggantikan Hasan Nasbi. Tentu saja tidak sesuai dengan level Anies Baswedan. Namun sudah ada yang panik di dalam tubuh Prabowo sendiri, di dalam jajaran pendukung Prabowo sendiri. Dengan terang-terangan mengatakan kepada publik, jangan dibawa Anies Baswedan masuk ke dalam kabinet Prabowo. Artinya sudah ada pembicaraan di dalam lingkaran Prabowo untuk membawa Anies Baswedan menggantikan Hasan Nasbi. Menganggap gara-gara itu Hasan harus diganti, PCO harus dibubarkan, apalagi penggantinya adalah Anies Baswedan, adalah anggapan yang bertentangan dengan akal sehat. Dan berikut ini saya katakan trik cerdas dari Prabowo untuk membuang Hasan Nasbi, membuang orang-orang yang menjilat kepada dia, yang membuat pemerintahannya blunder. Dengan cara apa? PCO atau K3 itu, kantor komunikasi kepresidenan itu, tidak dibubarkannya, tetap menjadi juru bicara. Tapi diangkat secara resmi, secara di bawah tangan, secara apapun, itu adalah Menseknek, disuruh menjadi juru bicara. Sementara yang resminya juru bicara ada, tapi Prabowo menunjuk Menseknek. Apa artinya? Artinya Prabowo mengatakan tak perlu meminta pembicaraan kepada Hasan Nasbi. Artinya di sini Prabowo melecehkan Hasan Nasbi. Sudah jelas-jelas ada PCO atau kepala kantor komunikasi kepresidenan. Kenapa disuruh Menseknek? Artinya apa? Artinya cuma Hasan Nasbi sebagai PCO saja, tapi tak boleh berkomunikasi ke publik. Karena sudah ditunjuk oleh Prabowo yang baru, Menseknek. Artinya tak ada gunanya kalau di situ. Menjabat juru bicara tapi tak boleh berbicara. Dengan kata lain, secara jelas dan tuntas, terang benderang, Prabowo mengatakan, mundur sajalah kau. Tidak ada gunamu di situ. Dan tidak ada gunanya PCO sama sekali. Karena PCO sudah diambil alih oleh Menseknek. Kalian tidak berhak menjadi juru bicara lagi. Itu trik Prabowo menyingkirkan Hasan Nasbi. Pemirsa, dalam keterangannya kepada media Indonesia, Prasetyo Hadi menyampaikan penunjukannya sebagai juru bicara istana tak serta-merta menggantikan tugas Presidential Communication Office atau kantor komunikasi kepresidenan yang diketuai oleh Hasan Nasbi. Ya, jelas ujub-ujubnya apa yang terjadi? Hasan Nasbi mundur. Presidenan Hasan Nasbi akhirnya mundur dari jabatannya, lalu apa? Diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya. Cara Prabowo membuang orang-orangnya Jokowi, karena Hasan Nasbi ini erat kaitan dengan PSI, yaitu Ade Armando. Ade Armando ini siapa? Ini orang PSI. Ketuanya adalah Kaisang. Prabowo menghindarkan membuang orang Jokowi, hanya menyuruh mundur. Trik cerdas dari seorang militer yang mengatakan begini, kalau bisa menaklukkan tanpa pertumpahan darah. Ini yang dilakukan oleh Prabowo dengan strateginya. Dan berkaitan dengan strateginya, bisa kita lihat dari mulai isu kepala babi, kemudian Prabowo menarasikan, memperingatkan, kemudian Prabowo mengganti, bukan mengganti, membuat orang lain menjadi juru bicara. Tersinggunglah Hasan Nasbi, sehingga dia mundur. Kalau Hasan Nasbi, blunder dia. Nah, kalau kita andaikan Gibran ini blunder juga, Prabowo tak membuang Hasan Nasbi, dia mundur. Dan Prabowo tak akan membuang Gibran juga. Dia akan dipaksa mundur. Dengan cara apa? Dengan mencarikan lawan. Lawan dari Gibran ini. Lawan dari Gibran ini siapa? Ya, lawannya Jokowi. Antitesa dari Jokowi ini siapa? Anies Baswedan. Bukankah dengan menunjuk jubir, menunjuk Menseknek menjadi jubir, itu mencari lawan Hasan Nasbi sebagai kepala komunikasi kepresidenan? Dan begitu Prabowo didesak oleh netizen untuk mengganti Hasan Nasbi kemarin itu, Prabowo menarasikan atau memperingatkan para menteri-menterinya. Dan begitu Purnawirawan TNI meminta Gibran diganti, Prabowo menarasikan sama dengan Anies Baswedan. Sama konsepnya dengan Anies Baswedan. Mengambil konsep Anies Baswedan. Apa artinya bagi orang yang pintar politik? Artinya Prabowo mengkode. Kalau Gibran mundur seperti Hasan Nasbi, Anieslah penggantinya. Itu dinarasikan oleh Prabowo. Fix dan jelas. Dan apakah
undang-undang perampasan aset ini menjadi isu agar cuma menarik Anies Baswedan, agar cuma membuang Gibran, dan sama sekali bukan untuk diundangkan, hanya membuang Gibran dan memasukkan Anies Baswedan? Mungkin bisa kita pertanyakan sedikit melihat track recordnya Prabowo. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran, saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Itu yang kita ragukan pidato Prabowo pada waktu dia baru-baru diangkat menjadi presiden. Sampai ke Antartika. Tapi tak lama sesudah itu, Prabowo memaafkan koruptor. Atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Janji Prabowo mengejar sampai Antartika, kemudian memaafkan koruptor. Juga dulu pada waktu 2019, Prabowo mencalon menjadi presiden kemudian kalah oleh Jokowi. Ini kampanyenya sama dengan sekarang. Kejar koruptor sampai Antartika, bahkan ke padang pasir lagi. Jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Dan apakah janji Prabowo untuk mengundangkan undang-undang perampasan aset ini bisa terjadi atau cuma omon-omon? Karena ini terdeteksi untuk masalah korupsi ini dari 2019 lagi Prabowo mau mengundangkan hal itu, mau mengejar koruptor, mau memberantas koruptor. Tapi kenyataannya, tapi lepas dari itu, kalau kita lihat sekarang, ini dipergunakan oleh Prabowo untuk merekrut Anies Baswedan dan sepertinya meminta dengan hormat Gibran keluar dari barisan dia untuk digantikan dengan Anies Baswedan. Wallahu alam bin sawab. Itu yang kita baca kan.